Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin allazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du, yang kita muliakan Bapak Pengurus Masjid Baitul Mukminin, Bapak Ketua beserta dengan seluruh jajaran kepengurusan beliau. Kami muliakan Ustaz kami sebagai pemimpin jamaah yang mengimami salat maghrib kita malam ini secara berjamaah. Kami muliakan Nenek Mama, alim ulama, cerdik pandai dan gadang besar bertuah payung panji dalam negari. Kepai tempik bertanyo, kepulang tempik berbalitu. Kami hormati, kami muliakan ibu-ibu kami, ibu-ibu hundukan duang lipapeh rumah dan gadang, sumara anjung paranginan, kau duang-duang ke Madinah, ke payung panji ke satu. Dan istimewakan kita hormati Bapak Ibu jemaah Masjid Baitul Mukminin. Ketik tak bisa disambut nama, kadang tak bisa dipanggil gala, insya-Allah. Yang hadir pada maghrib ini, kita semua Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Pada malam hari yang berbahagia ini Bapak Ibu, Allah masih memberikan kita nikmat-nikmat yang sangat banyak. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kita menjumlahkan nikmat Allah, maka tak satu pun kita bisa untuk menjumlahkannya. Karena sebegitu banyaknya nikmat Allah yang telah Allah berikan untuk kita. Mudah-mudahan kepada Ibu seluruh rangkaian ibadah malam ini menjadi sebab Allah mengakui kita sebagai orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Dan mudah-mudahan dengan rasa syukur itu, la in syakartum la azidannakum, Allah akan memberikan tambahan nikmat untuk kita bersama. Maka insya-Allah Bapak Ibu, orang yang bersyukur minimal dapat 3 hal. Di dalam bahasa Arab Bapak Ibu, kata syukur itu terdiri dari 3 huruf hijaiyah. Yang pertama huruf sin, yang kedua huruf kaf, dan yang ketiga huruf ra. Huruf sin yang pertama Bapak Ibu diambil dari kalimat sayyidul abdi, yaitu kedudukan seorang hamba di hadapan Allah. Artinya orang yang bersyukur kepada Allah, maka dia diberikan kedudukan yang istimewa dalam pandangan Allah. Jadi kalau ingin level awak tinggi di hadapan Allah Bapak Ibu, maka kuncinya bersyukurlah kepada Allah. Yang kedua Bapak Ibu, syukur itu berasal dari kata atau huruf dalam huruf hijaiyah, yaitu huruf kaf. Diambil dari kalimat kifayah, maknanya merasa cukup dengan seluruh pemberian Allah. Jadi orang-orang yang bersyukur Bapak Ibu, apa nak dapat dia merasa cukup dengan pemberian Allah. Kadang ada orang lama-lama Bapak Ibu, tapi dia merasa kurang tu. Aiku Allah nak bagi rasa kurang. Dia ada orang yang kurang mana, tapi dia merasa cukup dia. Aiku lebat. Jadi yang memberikan rasa cukup itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Rasa cukup itu didapat ketika kita bersyukur kepada Allah. Kemudian dari huruf ra diambil dari kalimat ridha. Artinya Bapak Ibu, orang yang bersyukur pasti diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ridho dalam bahasa lain disebut juga dengan kasih sayang dan cinta dari Allah. Jadi insya-Allah Bapak Ibu, mudah-mudahan sebab rangkaian kaki ayunan tangan menuju Masjid Baitul Mukminin malam ini menjadi sebab dan menjadi bukti di hadapan Allah kalau kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan rasa syukur kita itu berbuah hendaknya. Amin ya rabbal alamin.
Salawat dan salam buat Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kembali Bapak Ibu, ucapan terima kasih kepada Bapak Pengurus atas undangan yang telah diberikan sehingga malam ini kembali kita bertemu di masjid yang indah ini. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadi pertemuan yang Allah berkahi. Minimal dua hal kita dapat Bapak Ibu. Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi. Allah akan lapangkan rezeki kita. Wa yunsa'alahu fi asarihi. Allah akan panjangkan umur kita dengan sebab fal yusir rahimahu. Bersilaturahimnya kita malam ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sadunya umur panjang, rezeki Allah lapangkan. Amin ya rabbal alamin. Di dalam sebuah firman Allah di dalam Quran surah Al-Fajr Nima dalam ayat pertama dan ayat kedua Allah mengatakan wal fajr, demi waktu subuh, walayalin asr, dan demi hari-hari yang 10. Maka Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, kita hari ini berada di hari-hari yang 10 yang Allah bersumpah dengan hari ini. Jadi Bapak Ibu, menurut tafsir Ibnu Katsir, beliau menyampaikan hari yang 10 itu adalah hari di 10 pertama bulan Zulhijjah. Jadi hari-hari ini merupakan hari yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di samping harinya mulia, bulannya juga mulia. Di dalam Islam ada 4 bulan yang sangat mulia, bulan haram namanya. Minha arba'atul hurum. Ada 4 bulan yang Allah muliakan. Salah satu mutawaliyatun, 3 bulan Allah letakkan berturut-turut. Dan 1 bulan Allah letakkan ma baina Jumadal akhir wa Sya'ban. Allah letakkan antara bulan Jumadil akhir dan bulan Sya'ban. Dan 3 berturut-turut itu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Sedangkan bulan yang terpisah yaitu bulan Rajab. Jadi kini itulah 2 bulan hidup di bulan yang dimuliakan Allah, patang di bulan Zulqa'dah, dan hari ini kita berada di bulan Zulhijjah. Maka bulan ini mulia Bapak dan Ibu jemaah. Apa bukti mulianya? Di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Nabi menyampaikan Bapak Ibu, kata Nabi, ma min ayamin al-a'malu salih fiha ahabbu ila Allah min hazihil ayyam, yakni ayyamil asr. Tidak ada hari di mana amal kebaikan saat itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali amal itu dilaksanakan di 10 hari bulan Zulhijjah. Kemudian sahabat bertanya kepada Nabi, qalu ya Rasulullah wa la jihadu fi sabilillah. Kata sahabat, bagaimana dengan pahala jihad fi sabilillah ya Rasulullah? Maka Nabi katakan Bapak Ibu, qala wala jihadi fi sabilillah. Jihad fi sabilillah yang sebegitu besar pahalanya Bapak Ibu, juga kalah pahalanya dengan kebaikan yang dilakukan di 10 hari bulan Zulhijjah. Kecuali Bapak Ibu yang bisa mengalahkan satu saja. Siapa yang bisa mengalahkan? Illa rajulu kharaja fi sabilillah bi nafsihi wa malihi falamma yarji' wala zalika bi syai'in. Kecuali yang bisa mengalahkan kalau ada seorang laki-laki yang pergi berjihad di jalan Allah, di bawahnya wadannya, di bawahnya ratunya. Kemudian di dalam peperangan itu Bapak Ibu, dia terbunuh dan tak kembali lagi pulang. Ratunya habis, dia badan-badannya tak kembali pulang. Itulah agaknya yang bisa mengalahkan pahala 10 hari kebaikan Bapak Ibu dan diperbuat di bulan Zulhijjah. Ada yang buat tu. Jadi jihad tu Bapak Ibu itu merupakan tertinggi pahalanya. Apalagi kalau meninggal di medan perang. Tapi ingat Bapak Ibu jemaah, ada yang bisa mengalahkan itu semua. Apa itu? Melakukan kebaikan yang banyak di 10 hari bulan Zulhijjah. Kemudian Bapak Ibu, Syekh Saifullah Islam nama beliau Ibnu Taimiyah,
pernah ditanya oleh para murid-murid beliau, bertanya, ya guruku, wahai Syekh, wahai guru, mana yang lebih besar pahala 10 hari terakhir bulan Ramadan dibanding 10 hari pertama bulan Zulhijjah? Maka kata Ibnu Taimiyah, Bapak Ibu, 10 hari terakhir bulan Ramadan kemuliaannya terletak di malam-malamnya, tidak di siang hari ini loh Pak. Jadi di malam 21 sampai malam 32 itu kemuliaan akhir Ramadan, 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sedangkan kemuliaan 10 hari bulan Zulhijjah itu terletak di siang-siang harinya. Dinya sama-sama elok Bapak Ibu jemaah, tapi terkadang awak banyak mengabaikan. Kalau untuk Ramadan mati-mati awak mencarinya Pak. Padahal kecil guru-guru Syekhuna, para ahli tafsir, termasuk hadis yang disampaikan Nabi, 10 hari bulan Zulhijjah merupakan 10 hari yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala bagi setiap hamba yang melakukan kebaikan di dalamnya. Maka Bapak Ibu, apa yang mesti awak lakukan di 10 hari itu? Tentu saja yang pertama Bapak Ibu, amal soleh. Apa saja jenis amal solehnya Bapak Ibu? Mesti diperbanyak. Yang pertama sekali tentu solat awak Bapak Ibu. Solat mesti disempurnakan lagi. Solat mesti diperbaiki lagi, baik dari segi waktu maupun dari segi adabnya. Ada orang Bapak Ibu dari segi waktu ini bisa Pak menjaga solatnya, tapi dari segi adab tak pandai. Adab solat itu Bapak Ibu, berpakaian yang terbaik ketika melaksanakan ibadah solat. Pakaian terbaik itu di situ bersih. Itulah kunci utamanya Bapak Ibu, suci di dalam dan membuat awak nyaman dalam beribadah dibuatnya dari pakaian awak. Ini mesti diperhatikan Bapak Ibu jemaah. Kemudian ditambah dengan solat-solat sunnah yang lain. Ada di situ solat sunnah duha Bapak Ibu. Ini pesan Nabi, jangan pernah mati sebelum rakaat duha. Minimal setiap hari ada 2 rakaat solat duha yang awak lakukan. Kalau lah lengkap itu setiap hari Bapak Ibu, kok mati pun tak salah. Pertanyaannya adalah awak rutin dan istiqomah dengan 2 rakaat solat duha atau minimal. Itu kan bisa menjawab awak siang-siang Pak. Kemudian solat tahajudnya Bapak Ibu mesti ditambah. Kemudian solat mutlaknya, apa itu solat mutlak? Salat sebagai wujud rasa syukur kepada Allah. Kadang awak Bapak Ibu sekedar alhamdulillah lah lebih hutang. Tapi ada level tertinggi dari rasa syukur solat. Maka dapat rezeki solat 2 rakaat sebagai wujud rasa syukur kepada Allah. Kemudian solat rawatib Bapak Ibu nan 2 balik ataupun nan 10 pertanyaannya adalah rutin awak lakukan. 2 sebelum subuh, rakaat al-fajri khairum minan dunya wa ma fiha. 2 rakaat qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan semua isinya. 4 rakaat sebelum solat zuhur, 2 rakaat setelah solat zuhur, 2 rakaat setelah solat maghrib, 2 rakaat setelah solat isya. Allah wa rutinkan itu. Maka rutinkan bu, minimal di bulan Zulhijjah. Mau yakin Bapak Ibu, kalau 10 hari itu awak dah merutinkan itu, di hari ke-11 awak tinggal, pasti ada yang kurang dalam hidup awak. Kalau lalu ibadah rutin Pak 10 hari saja jadi rutinan tak ada sekali pun tinggal. Dia di ke-11 semua tinggalkan Bapak Ibu. Rasa ada yang kurang di dalam menjalani hidup dan kehidupan. Suatu nanda sempurna kehidupan kau. Itu hebatnya Bapak Ibu. Jadi orang kalau lah istiqomah, lah mendarah daging ibadah dalam hidupnya. 1 kali saja ditinggalkan, rasa dunia tidak sempurna dijalani. Apa Pak? Ibu bapak jemaah yang Allah muliakan. Kemudian Bapak Ibu, setelah solat awak sempurna, tentu semua itu mesti berjamaah Bapak Ibu lakukan. Mana wajib-wajibnya Bapak Ibu berjamaah. Minggu petang awak sampaikan Bapak Ibu, salah satu cara menjaga Allah itu dengan menjaga solat. Ihfazillaha yahfizka. Jagalah Allah, maka Allah jaga dirimu. Bahan cara menjaga Allah, jaga solat Allah.
Apa jago Allah ketika masih sehat, Pak? Ketika sakit Allah jago apa? Baca Allah menjaga apa? Diberikan cinta-cinta dan sayang-sayang kepada orang sekitar apa? Dirawatnya Pak Ibu. Itu bukti awak menjaga Allah ketika sehat tu Pak. Tapi cuba Allah nak dijaga ketika sehat Bapak Ibu. Awak berkata awak sehat pitih lain, kesihatan lain Bapak Ibu jemaah. Lupakan Allah. Tak ingat Allah sama sekali. Waktu sakit Bapak Ibu, rasa cinta yang selama ini bersarang di dalam hati orang sekitar awak, dia biar dia Allah saja. Lah sakit badan ciek pun orang tak nampak mendakik, dibuang saja orang Bapak Ibu jemaah. Bapak, jaga Allah ketika masih berpangkat, masih punya tanda tangan berlaku. Jaga solat awak. InsyaAllah ketika nak berpangkat pun orang akan menghormati dan memuliakan awak. Ibu. Tapi kalau sewaktu-waktu awak menjadi orang penting, tanda tangan berlaku, semua yang diucapkan bisa terjadi, awak dihormati dan dimuliakan orang lain, tapi lupa kepada Allah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika tak ada yang bisa dipanggang Allah pun melupakan dia. Jaga Allah ketika muda bapa dan ibu jemaah, ketika tua Allah tak akan sia-siakan itu awak. Kamu cari apa-apa kamu di situ Pak. Ada Pak umur lebih dia 60 ya kan? Ada Pak. Tapi sehat walafiat kamu cari ya. Dah ada yang kaya ulang umur dia teh 60-an. Kamu rasa masih di bawah 60-an. Tapi kenyataan je lah dia teh 60-an. Bapak bisa Pak masih sehat. Bukan ketika dulu Bapak masih sehat. Apa tetap datang ke masjid Baitul Mukminin solat berjamaah. Makanya ketika Bapak lah pensiun, tak ada makan raja lain. Apa masih sehat. Kesehatan itu Pak Ibu bukti penjagaan Allah Subhanahu. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua, amal soleh yang mesti awak lakukan lepas berpuasa. Di bulan Zulhijjah ko Bapak Ibu ada 3 kategori puasa. Yang pertama namanya puasa awal Arafah dari tanggal 1 sampai tanggal 7 apa. Kemudian Bapak Ibu ada puasa di tanggal 8, itu agak berbeda sedikit pahalanya. Puasa di tanggal 8 namanya puasa Tarwiyah. Apa nak buat dapat dari puasa itu Bapak Ibu? Mendapatkan pahala sama dengan kesabaran yang telah ditunjukkan oleh Nabi Ayub ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub Bapak Ibu berapa tahun menderita? 8 balik tahun menderita. Ibu, badan sakit, arato habis, keluarga tak ada tersisa, semua orang membenci, tak ada lagi yang mendakik. 8 tahun namanya Pak. Sabar luar biasa, ketaatan kepada Allah tak tanggung-tanggung, tak main-main Bapak Ibu. Lalu apa yang terjadi Bapak dan Ibu jemaah yang Allah muliakan? Awak bisa mendapatkan pahala dan sama je pahala Nabi Ayub tu. Ibu jawab minimal puasa di tanggal 8. Tanggal 1 Zulhijjah ke dia apa? Hari Senin. Senin petang itulah 1 Zulhijjah tu. Inilah tanggal berapa tu? Lembek ni Bu. Lama suap ambil ke Pak? Kalau maghrib pergantiannya kan? Jadi Bapak Ibu tanggal 8 kalau nak salah besok hari Senin. Apa Ibu puasa di hari Senin? Itu sangat cocok Bapak Ibu. Bisa puasa di hari Senin, puasa Senin dapat pahalanya. Bisa lah puasa tanggal 8 Tarwiyah dapat pahala layak yang didapat oleh Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian puasa di tanggal 9 Bapak Ibu jemaah. Puasa di tanggal 9 pun pahalanya dapat yang gadang. Kalau tak bisa 1 sampai 7 ibadah lain. Tanggal 8 tak 2 takau ke bahan mulai. Puasa di tanggal 9 jangan sampai lewat. Apa halu puasa di tanggal 9? 1 tahun dosa tahun yang berlalu dan 1 tahun dosa yang akan datang dihapuskan oleh Allah Subhanahu. Hebat dia tu. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan, itu mesti mengupayakan itu. Boleh kalau bisa dari tanggal 1 sampai tanggal. Ibu bapa jemaah maghrib yang Allah muliakan. Kemudian Bapak Ibu baca Quran.
Awak semangat bagi tahu Bapak Ibu baca Quran. Kadang awak sama jamaah saling mengingatkan baca Quran. Gitu. Bila tu ketika Ramadan berlomba-lomba baca Quran. Tapi ingat Bapak Ibu di 10 hari ini usahakan Bapak Ibu. Kalau bisa khatam awak dalam 10 hari Bapak. Hebat dia tu. Kalau bisa khatam Quran, kalau bisa. Kalau tidak para mampunya Bapak Ibu, jangan tinggalkan Al-Quran. Ibu bapa jemaah, minimal ibu kalau baca Quran 3 ibu dapat. Yang pertama Allah berikan kepada awak Bapak Ibu keberkahan dalam hidup. Di mana dia ni? Quran surat As-Sad ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Al-Quran adalah kitab yang apabila dia dibaca akan mendatangkan keberkahan kepada sang pembacanya. Keberkahan itu kau bisa ibu rasakan. Yang pertama semangat menjalankan ibadah. Semangat saja. Kalau semangat beribadah tu artinya iman wak menetap sendiri itu. Kalau iman kau do naik do turun kan? Ketika iman naik ibadah terasa nikmat. Ketika ibadah turun, kalau ketika iman turun ibadah kau malih mana lampu narsu apa. Tapi orang yang berkah hidupnya diberikan keberkahan oleh Allah, maka Allah tetapkan iman di dalam dadanya. Dan iman itu yang membuat ibadah terasa nikmat. Candu dalam melaksanakan ibadah. Kemudian Bapak Ibu, kebaikan semakin meningkat. Itu kalau hidup berkah. Kebaikan meningkat. Selalu ingin berupaya lebih dari yang sebelumnya. Di hari ini saya kau mampu baca Quran. Di hari besok dilebihan sedikit. Di hari ini mungkin dan dibaca tu memang ayat-ayat mesenyo. Di hari besok ditambah dibaca artinya. Meningkat ibadah tu Ibu, itu adalah buah dari keberkahan hidup. Kemudian Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan, kalau awak rajin baca Quran dan buah dapat Bapak Ibu kemuliaan dari Allah. Quran surat Al-Waqiah Bapak Ibu kata Allah ayat 77, innahu laqur'anun karim. Al-Quran adalah kitab yang memuliakan siapa saja. Dibaca Quran mulia. Kemudian Bapak Ibu, Al-Quran akan memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi Bapak Ibu, taraktu fikum amraini wa in tamassaktum bihima lan tadilu abada. Aku tinggalkan untukmu 2 pedoman hidup. Kata Nabi Muhammad, apabila 2 pedoman ini kau baca, kau pahami, dijadikan benar-benar sebagai petunjuk dalam kehidupanmu, tak akan pernah sesat selama-lamanya, baik dunia maupun akhirat. Ibu bapa jemaah maghrib yang Allah muliakan. Kemudian Bapak Ibu, amal soleh yang mesti awak lakukan itu adalah memperbaiki hati. Itu nak susah Bapak. Nan susah tu memelukkan hati. Itu nak perlu awak bekerja keras Bapak. Orang mungkin Bapak Ibu jemaah bisa melakukan banyak amal, tapi amal ada tak bisa dilakukan. Ada tu bisa 2 amal yang cik lain tu balik saya. Ada orang itu Pak. Jadi bagi awak dalam bisa sadonya, aidan marasu awak lebih baik lo dari orang lain. Ambo bisa 10 hari puasa Ustaz. Beko di tanggal 4 balik, nak habis hari tasrik. Ambo lanjut kalau puasa ayam mulbin sampai balik di mau balik. Kawan ambo tu Ustaz jangan sampai balik di mau balik ditambahnya. Puasa tanggal 9 sini dah 1 dah. Kalau ada awak mudi, Bapak itu nak bermasalah hati awak. Jangan merasa lebih baik, karena belum tentu Bapak Ibu orang yang awak sadia biasa-biasa. Saya bisa jadi luar biasa di belakang awak. Itu Pak. Orang yang awak anggap mungkin ibadahnya seketik dari awak, mungkin Pak jago malam lebih lama dari jago Kadang ada Bapak Ibu, ambo ada bercerita juga kawan, Ustaz lo Bapak Ibu, guru ambo, kecil beliau, waktu hari raya kurban tahun Batang. Jadi Bapak Ibu, beliau diundang salah satu pengurus Pak, untuk khatib Idul Adha.
Jadi kata Idul Adha Bapak Ibu, boleh oleh musaji itu ada yang dia pengurus memimpin untuk takbiran. Sajam namo Pak. Bila takbir apa awak saja dijadi beliau takbir Pak sajam namo. Pula bila tabi palu Allah. Nama dia palu. Selesai itu disuruh dia jadi imam. Kemudian Bapak Ibu jamaah selesai jadi imam, tak taluk dia oleh Bapak Ibu, dia ambil air, diminum air. Kecil salah seorang pengurus di belakang, tak puasa Ustaz. Tak puasa Ustaz. Kecil, pengurus Bapak Ibu jamaah, kecil kawan, kecil guru Bapak. Beko mau jadi Bapak ni, mau khutbah dulu, kalau mau tarah dulu gini, jadi mau khutbah. Selesai khutbah Bapak Ibu jamaah, jadi sampaikanlah. Ambo apa undang kemari untuk khutbah, ya kan? Kemudian Pak Suruh mau takbir, Pak Suruh mau imam mau. Tak tahu dia mau kalau mau melanjutkan puasa juga Pak. Ingat Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, itu mesti tahu Pak. Jadi memang kecil Nabi Pak, puasa di tanggal 10 itu kan memang dilakukan Nabi. Bila Nabi Bapak Ibu berpuasa, sebenarnya pengertian puasa itu Pak, kalau artian Pak, di tanggal 10 itu tak ada pengertian lengkap itu Pak. Dan kecil puasa itu kan menahan harus dan lapar, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari maghrib dia Bu. Artinya subuh sampai maghrib Pak. Itu nak puasa kan. Kalau nanti 10 Zulhijjah hari raya awak memakai kurban tu Bapak Ibu jemaah lain terpenuhi pengertian kurban secara lengkap Pak. Tak terpenuhi Pak. Lain selesai mulai dari subuh je Pak. Tapi selesai solat Idul Adha yang kan itu. Sabananya Bapak Ibu itu mesti mencari dalil lain. Tak salah lo orang kalau nak puasa di tanggal itu lo Bapak Ibu. Kenapa nak salah? Kenapa Nabi berpuasa di tanggal itu Pak? Nabi ingin mereka memakan daging kurban beliau supaya lebih nikmat. Nabi alam mutahan segini dulu mereka daging kurban itu bisa merasakan berkah dan nikmatnya mereka ketika mau makan. Gunanya puasa di tanggal itu Pak. Kalau pun awak tak bisa, apa nak masalah? Kalau awak tak tahu, Nabi pernah lakukan Bapak Ibu jemaah. Tapi masalahnya Bapak Ibu, kalau Ibu paham dari cerita aku, menganggap seakan-akan yang dilakukan Ustaz itu pasal penusuh Bapak Ibu. Kan menganggap orang Ustaz tak puasa Ustaz. Sebab Pak dengan lo kan? Tak puasa Ustaz. Seakan-akan dia minum itu Pak merupakan sesuatu yang sangat memalukan. Seorang Ustaz tidak puasa sampai selesai sembahyang. Pak, dan salah Bapak menataha hati. Jadi Rasulullah itu disingko Bapak Ibu Pak. Kalau ibu awak lah kayo, ibu lah kanang, insyaAllah aku yakin Bapak Ibu jamaah kita akan memperlakukan orang dengan baik dan tak menganggap diri awak lebih hebat dari orang lain. Ibu bapak jamaah maghrib yang Allah muliakan. Kenapa ini mesti kita lengkapi Bapak Ibu? Amal-amal soleh dan banyak. Kamu kembali Pak, mengingat awak bersama. Karena memang itu menjadi persiapan mati awak Pak. Jadi sawananya Bapak Ibu jamaah, kalau awak sawana macam dia lah berita-berita di media itu Bapak Ibu, memang kematian itu sangat dakik ke awak Bapak Ibu. Ya Pak, kejadian yang viral bertanggal 10 Mai Pak di Padang Basi Pak. Kecelakaan beruntun 5 buah mobil. Dalam satu mobil 4 orang keluarga meninggal dunia berbanding. Jadi aku dulu pernah kajian di tempat Pak tu Pak John Effendi tu, Pak John Memori namanya, elok luar biasa. Bini dia ramah luar biasa Pak Sodok. Bapak Ibu jemaah, adakah tanda-tanda beliau meninggal sebelumnya Bapak Ibu? Tak ada, dia tak sakit, sehat, isteri sehat, anak namanya nyopir sehat Pak. Mata dia kami ke mendalam. Sehat walafiat, foto beliau sehat, dia beliau tu Pak. Tentu tu lah beliau rancak, dia beliau bau tu. Dia beliau tu Pak. Tentu tu lah beliau sehat, dan beliau nyaman, itu beliau bau Bapak Ibu. Ya kan? Tak mungkin salah-salah, tapi ingat Bapak Ibu jamaah ketika kematian awak tiba, oto awak sehat, oto kawan remnya belum.
Sebenarnya Pak, itulah menjadi pelajaran untuk awak Bapak Ibu. Mesti awak tambah-tambah nih Ibu. Jadi kami itu Bapak Ibu, Ustaz termasuk aku kan mengajar diri aku anak Ibu kan. Apa mesti awak ajarin diri awak? Ia banyak-banyak salah beramal Pak. Karena mati itu tak menunggu apa sakit je. Sedang berjalan awak terjaluan bisa mati je Pak. Sedang motor bisa mati je. Itu Pak. Umur ada menjadi patokan akan panjang umur ibu awak Bapak Ibu jemaah si Faiz tu si Rasid. Pak. Anak SD Pak, anak SD kan sampai kini yang bertemu jenazah boleh. Sejak tanggal 8 Bali April Rasid tu Bapak Ibu jemaah. 8 Bali April tahun 6 di belakang Mungata Pak. Apa baca beritanya. Sampai kini puluhan jauh boleh Pak. Kalau dicari umurnya lama ni Pak. Panjang itu umur 8 tahun, umur 9 tahun, lama oleh itu babi nizam dulu. Tapi mati juga Pak. Mangkonya Bapak Ibu, apa yang diminta dari awak Ibu Bapak jemaah yang Allah muliakan, dia mempersiapkan itu mulai dah ada lain rasulnya oleh Bapak Ibu. Apa saya dan awak pacik ini niatkan itu untuk ibadah. Ibu di rumah, apa saya dan ibu pegang niatkan ibadah. Bu pacik diri yang ni kan ibadah. Ya Allah jadikan aku mencuci piring yang sudah makan apa ke sebagai ibadah. Apa GPT ke ibu niatkan ibadah. Ijan makasihlah dah. Itu dah Pak. Tak ada nak tuntut lepas. Mudah-mudahan segala Allah diberikan menjadi ibadah. Cuci pakaian apa bu jadikan itu sebagai ibadah. Ibu ditolong nanti menikah oleh Allah. Bu ada pantang apa kajian di Kampung Jua Bapak Ibu jemaah. Jadi di situ nak menikah tu Bapak Ibu jemaah. Nenek-nenek Bapak Ibu, nenek-nenek, pengambilan Bapak Ibu, nenek-nenek menikah le Bapak Ibu jago jam 1 dia jago dia anak untuk solat tahajud. Tahajud dia Pak. Sedang asyik solat tahajud tu Pak. Anak lah siapa solat tahajud tu anak pun istirahat. Kemudian dicari tu amalnya. Sedang kuat di solat tahajud tu Pak Ibu, sedang sujud di solat tahajud tu Pak. Tak ada salah. Dijago-jagonya jago lah cuma malah jago sedang solat juga. Ada yang ingin awak minta dalam itu Bapak Ibu jemaah, dalam kajian awak dalam minggu 10 hari itu disediakan oleh Allah. Abang kuat kadarlah jadi. Allah kalau dia muliakan suatu hari Bapak Ibu yakin Bapak pasti di hari-hari itu pahala yang biasanya dapat kalau hari itu mulia dilapian pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin Pak. Bapak Allah muliakan, kalau memang Allah janjikan pahala yang berlebih dibanding hari dia. Kalau tahu Bapak Ibu, kan anak pada sampai dengan 22 Bapak, tak kuat bermirabi kan itu. Jika memasak ibu selesai kurban makan bersama-sama dengan ini itu cita-cita Pak kan. Rami-rami bersilaturahim segala macam. Kalau anak menolak pulang raya fitri dari wadaha punya timur ini. Jadi itu doa awak Bapak Ibu. Tapi apakah itu pasti terjadi? Tak tahu Allah. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan, seluruh kejadian menjadi pelajaran untuk Allah. Pelajarannya Bapak Ibu, kematian dekat, sakit itu dakik jawab. Pak Wakil Gubernur kan kecelakaan pertama. Kalau awak jadi Bapak Ibu, kurang servis untuk beliau. Kurang angkat jadi sopir atau dia itu Pak, pasti itulah dilatih. Dia sebenarnya adalah profesional, tak bisa mengutuk Wakil Gubernur. Tapi Bapak Ibu, ketika memanglah ditetapkan Allah di tempat goa, jam segi goa, apa turun dari aspal goa, apa letak di koto taga, adakah siap dan tumbuh di situ, apa letak bagi apa berdarah kan itu. Sudah ditetapkan Allah 7 hari Bapak Ibu jemaah. Awak tinggal menunggu 5 besok awak akan ditetapkan Allah ajal. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Setiap bumi yang kita pijak Bapak Ibu ada potensi awak dimatikan di bumi. Di kamala ada potensi awak mati di situ. Mengkodok pelajaran paling hebat Abu Nabi Bapak Ibu. Tak lain dan tak bukan adalah kematian. Mudah-mudahan awak semangat ya Pak. 10 hari hijrah 10 hari Pak.
InsyaAllah kalau 10 hari itulah Pak Aman kan, insyaAllah hari-hari berikutnya akan terasa lebih mudah dan terasa lebih mudah. Kemudian Bapak Ibu, amalan selanjutnya takbir Bapak Ibu. Takbir dalam masa lainnya memperbanyak zikir kepada Allah. Pokoknya hari takbiran paling panjang itu adalah di bulan Zul. Maka dari tanggal 1 sampai tanggal 3 balik hari tasrik Pak, itulah mulia takbiran. Mulai tanggal 1 petang Pak, sampai tanggal 3 balik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Lagu dia awak suruh solat apa di rumah, selesai solat sunat takbir. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk membasahi lidah awak dengan amal kalimat tadi, 2 kalimat khafifa tadi fil lisan dengan dibaca lidah, sakilat tadi fil mizan berat timbang di akhirat. Memuji Allah dan membesarkan Allah Subhanahu. Itu nama lagu kalama banyak takbir Bapak Ibu. Jadi ada takbir pun dan ada wakat yang mulia bindu saya. Itu takbir pula apa? Mulia bindu saya. Bindu Pak takkan asal di takbir suci, takbir boleh. Banyakkan membesarkan Allah, maka itu akan menyadari kalau awak agungkan Allah, maka kita sadar awak nak berdaya. Tanpa Allah kita bukan siapa. Kemudian Bapak Ibu yang ketiga, itu ibadah yang sedang dilakukan oleh keluarga awak, mungkin Bapak Ibu, masyarakat awak, Bapak Ibu jemaah awak mungkin yang sedang melaksanakan ibadah haji. Maka awak nak lalu doa awak mudah-mudahan sampai lo tak pagi ya. Ibu, sampai awak tak pagi. Ya kan? Itu harapannya Pak. Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan. Jadi ibadah itu Bapak Ibu, secara di dalam solat Bapak Ibu ada 3 ibadah di situ. Ada namanya ibadah niat Bapak Ibu. Niat itu letak di hati ni Pak. Dan ada awak nak membaca bacaan itu qauli Bapak Ibu, dibaca. Kemudian ada namanya ibadah fi'li, gerakan Bapak Ibu. Kemudian ada ibadah-ibadah lain, puasa namanya. Ada di situ niat, ada di situ namanya fisik. Awak menahan haus dan lapar. Kalau di zakat Bapak Ibu ada situ niat, kemudian ada harta dan awak korbankan. Tapi ingat Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan, ibadah haji menghimpun semua macam ibadah di dalamnya. Ada niat di situ, ya Pak. Ada ucapan-ucapan di situ. Ada fisik di situ. Fisik memang harus kuat, dia kuat. Kalau lama-lama apa dah sempurna ibadah awak. Bayangkan dapat memang harus disiapkan fisik yang sebenar-benar mata. Kalau menunggu ini tengah lama. Kabarnya ini Pak yang anak pulang, kuliah mendaftar balik dapat balik tahun yang akan datang. Kalau bayi ini Pak, ingin lo bayi haji dia dapat balik tahun le baru kuliah mendaftar. Kuliah mendaftar baru Pak, tak bayi. Jadi mudah-mudahan Pak, ada kesempatan awak Pak Ibu diberikan, dimudahkan oleh Allah SWT. Karena memang banyak ibadah di situ. Ibadah hati ada di situ. Ibadah lidah, lisan ada di situ. Ibadah harta ni dah tertanggung Pak. Terawih yang ada ini kan. Maka yakin dan percayalah Bapak Ibu jemaah, kita akan diberikan kemudahan oleh Allah sampai di situ. Walaupun tak sampai di Haji Gadang, di Haji Kente adalah dulu. Bapak. Haji Gadangnya kan bulan Hijjah. Kalau Haji Kente itu bulan Azhar. Kadang rasa minggu dah disangka-sangka Pak Ibu. Ada ibu-ibu di video malam ni jamaah haji mudah-mudahan ikut Pak Ibu. Labbaik Allahumma labbaik. Kamu rekam haji Bapak. Lupa nampak di Pak Andre Rosiade video itu. Bagiannya becak je, di bagiannya tiket umroh. Itu Pak. Kalau awak tak tahu di luar rezeki awak begitu dari tangan siapa Pak. Ada guru aku di Darwah Pak Ibu, solat di Masjid Ittihad di Darwah.
zuhur solat itu, azan dari situ zuhur. Itu ada orang dari Semen Padang sedang pulang itu. Apa alam umroh? Aku tiket itu apa umroh? Bapak Ibu selalulah berprasangka baik kepada Allah. Hebat. Mungkin ini tidak ada, tapi jangan pernah menganggap tak ada, karena Allah mudah-mudahan sampai Ibu Bapak menyebut dulu. Sama-sama, amin. Ya Rabbah. Nangkampin Pak Ibu. Aku nak penting untuk awak lakukan Bapak Ibu. Haji awak nak bisa ada nak bisa, iaitu berbur. Ambo senang mana baru masuk ke Baitul Mukminin. Dari pintu lah nampak Bapak Ibu Allah 9 balai itu. Jawi ke piang ni Pak. Jawi dah 9 balai itu Jawi. Malah ke tapak pengurus masih ada jemaah yang daftar lagi, tapi Allah dicukupkan 9 balai itu untuk tahun ini dulu. Ya Pak. Maka bagi Bapak Ibu dan Allah berkurban, pahala ibu kada, insya-Allah kurban itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak bi kulli sa'ratin hasanah, satu helai bulu Jawi diganti satu kebaikan. Isuak kalau lah timur Jawi itu sama dulu di Jawi itu lah mana alai dulu. Maka mau yakin sakit kepada ibu. Banyak bulu Jawi itu. Itulah agaknya minimal nak penyakit gantinya dari Allah melalui pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak Ibu jamaah, bagi awak Bapak Ibu dan ingin rasul-rasulnya ke mendaftar awak. Tapi ada sebagian informasi nak dengar. Ibu tak usahlah dulu berkurban. Kalau ibu dulu ada akikah lain. Apa inginkan malam ini Bapak Ibu, akikah dan kurban tak ada hubungannya sama sekali. Karena ada Pak jamaah mengecek Pak Ambo nak mendaftar Ustaz bukan kerana ada piti, tapi ada dapat informasi Ambo ada kuliah berkurban sebelum Ambo aki. Kalau ada je nak merasa aku mau yakin di sekolah aku boleh Pak ini dah semula balik apa. Tapi Bapak Ibu kalau ada orang di luar darah kurang ibu katakanlah akikah dan kurban tak ada hubungannya. Akikah tanggung jawab ibu dan ayah, sedangkan kurban tanggung jawab pribadi masing. Kemudian Bapak dan Ibu jemaah, ada lo Bapak Ibu yang menyampaikan informasi kalau daging kurban itu hanya boleh dimakan untuk sekali makan. Itu salah Bapak Ibu jemaah. Tak ada Nabi melakukan itu. Malah Nabi Pak dalam riwayat 15 hari masih itu sampai Nabi Pak. Dia angin-angin saja isteri Nabi. Ulama ni lagi berbara makan duit. Apalagi ni kecil Nabi Bapak Ibu, kita lebih hebat dari zaman dulu kecil Nabi. Umatku nanti akan lebih canggih utaknya dibanding yang kami ini. Canggihnya dibuat freezer. Jadi ibu bisa masuk dewan kurban ibu ke situ dan yang kurban ibu ke dalam freezer itu terpinggir ibu jangan lampu mana. Kalau 2 bulan, 5 bulan masih bisa diterima. Tapi lah kata ibu lah yang kurban besar dan yang kurban tu petang masih ada di freezer. Aku nak salah. Ibu, aku nak ujian. Kemudian Bapak Ibu ada informasi Bapak Ibu jemaah mengecek Ustaz, aku dah kurban tahun ini kalau tahun petang Allah. Ingat bu, kurban bukan untuk satu kali seumur hidup, tapi kurban untuk satu kali dalam satu tahun. 2025 kurban, mana kurban melihat? Ada piti kurban melihat Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu 3 riwayat, 3 mazhab Bapak Ibu sepakat sunat wakaf. Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Syafi'i hukum kurban sunat wakaf. Tapi Imam Hanafi agak berbeda apa? Wajib kecilnya. Untuk siapa wajibnya? Untuk yang Itu kurban. Seketik lewat. Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan. Bagi awak dalam pangranto kurban tadi. Mangkana sa'atan, siapa yang punya harta. Pada mudaha tapi tak mau berkurban. Fala yaqrabanna musallana. Jangan pernah mendekat ke tempat solat kami. Macam Nabi. Man wajada sa'atan, siapa yang memperoleh harta. Pada mudaha tapi tak mau berkurban.
falam yumin, kemudian mati setelah itu, insa'a Yahudiyan atau Nasranian, maka matinya bagaikan mati seorang Yahudi dan mati bagaikan seorang Nasrani, tidak dipandang sebagai mati Muslim. Ingat Bapak Ibu, ada pitih tapi sampilika tak mau berubah. Kemudian Bapak Ibu, sedikit Bapak Ibu, ini penting untuk aku sampaikan. Selama ini mungkinlah doa lakukan, tapi banyak tempat Pak yang mesti diluruskan. Salah, tidak salah, tapi lebih baiknya Bapak Ibu menurut ulama seperti ini. Ada 9 balai ekor jawi Pak. Bapak Ibu 19 ekor jawi. Ada sebagian tempat Pak, nan 9 balai pun disalah sayang satu dengan Nabi. Kemudian diungkuan lagi yang sadonya, baru diambil jatah untuk peserta kurban. Salah ini tidak salah Bapak Ibu, tapi mesti diperbaiki yang lebih baiknya. Nabi tidak melakukan seperti ini yang dilakukan Nabi Pak. 9 balaiku contoh ya Pak. Di satu ikut di Nabi, di sana saya diambil jatah peserta kurban. Baru didapian si kualai. Baru didapian si kualai. Tujuannya apa? Ya'kulul lahma liudhiyati. Nabi hanya memakan daging kurban beliau. Jadi kalau dicampuran Pak, bisa saja jamaah peserta tidak memakan daging kurban beliau, tapi daging kurban orang lah. Kalau ada yang salah pokok salah tak salah Pak. Tapi kalau ingin dipelongan. Sikolai pada itu besok Pak. Tapi yang siap itu kedua seperti itu untuk peserta tadi Pak. Harusnya seperti itu. Salah menggampangkan tidak. Ribet mana cek itu ribet Pak. Tapi kalau Bapak Ibu ingin lebih baik, Nabi memakan daging kurban beliau dan dicampur-campur dulu, maka lakukan seperti ini. Kemudian Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, bagi peserta kurban kami mengajak Bapak Ibu, jangan dojo bisu yang menyelenggarakan atau apa-apa awak dan santo bakarajo di hari itu Pak Ibu, usahakan jangan ada yang mengambil upah dari daging kurban. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, Nabi memerintahkan Ali untuk menyelesaikan kurban beliau. Dan yang biar tukang Nabi, yang biar tukang berasian-berasian sadonya. Tapi ingat kata Nabi, kata Ali, aku dilarang oleh Nabi Muhammad untuk memberikan upah dari daging kurban. Ni kalau ingin dia dapat daging untuk orang nama kerajo, mak niatkan daging yang diberikan sebagai sedekah. Haram hukumnya sebagai upah. Jadi upah di mana diambil? Kalau ada upah Pak Ibu, upahnya diambil dari renaan hati Bapak Ibu peserta kurban. Kurban risiko 3 juta misalkan. Untuk tahun kini supaya lebih elok Bapak Ibu jamaah, lapihan lagak 50.000, 3 juta 52.000 misalnya. Ada 52 kalau dia upah hebat. Jadi dari daging tak hebat. Kemudian Bapak Ibu terakhir mana? Terakhir mana Bapak Ibu jemaah? Kalau ada miswa Pak, kalau ada je nak daftar kurban 6 orang misalkan baru, kan kurang sih itu. Kadang ada di tempat lain lagi suang saya pembelian jauhi yang ketik sesuai juara bulan 6. Baru ini menyalahi prosedur. Prosedurnya Pak. Kan 6 baru harus 7 Pak. Kan 7 harus nyuci jauhi. Tapi 6 tak ada tambahnya ke ba'alai. Pertama, kumpulkan peserta kurban. Pak Ibu, awak berenamnya. Kalau ingin daging jauhi awak atau jauhi awak sambung kadang dunia nanti juga, Pak Ibu mesti menambah uang kurban. Ini namuah. Tak namuah Pak. Baru cara kedua, ambo walian, kami walian jauhi dan saraguan 6 orang ko, oleh kuliah. Kalau dia berwalian Pak, jadi walian sedang semua. Nangkat ibu Pak Ibu, ada niu kami lepak Pak Ibu semua, takut jauhi kami gede ini tu. Nangkat ibu carunya walian sekam yang lain. Anak ibu banyak. Dia tu orang protes Pak. Masa kami Pak Ibu semua, orang dapat bagian jauhi, kami dapat bagian kapian. Taruh orang kampung cara pembukaan. Agian piti orang tu Pak, jangan berkorban dari sini awak dulu tu dapat. Ya Pak, jadi prosedur itu mesti diikuti Pak. Kamu awak nak piti, pengurus nak piti peneliti
ya, tapi PT peserta ya Pak, untuk lebih baik Bapak Ibu. Tapi yang mau yakin dan percaya di masjid kita sudah melakukan yang terbaik. Buktinya kok Bapak Ibu. Kecil Pak awak tadi tahun patah berapa? 9 balik ya Pak? 7 balik tak Pak? Ini 9 balik. Ini 7 balik ya Pak? Oh tadi ada orang undang je Pak. Oh, dan kosong. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu jemaah seluruh yang telah diberikan kepada Bapak Ibu hari ini mudah-mudahan diterima semuanya oleh Allah. Darahnya, dagingnya, tanduknya, kulitnya semoga nanti menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagi awak dan alumni bisa tahun ini Bapak Ibu doa kepada Allah, mudah-mudahan tahun yang akan datang Allah akan berikan kesanggupan untuk kita untuk memberikan kurban yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena puncak tertinggi dari rasa cinta adalah memberikan yang kita sayang di dalam diri orang. Nabi Allah dah meminta seperti yang minta ke Nabi Ibrahim, dah minta anak awak Ibu. Tapi yang Allah minta cuma 10.000 sehari beli celengan ayam, insya-Allah sebulan 300.000. 10 bulan 3 juta. 2 bulan 3 juta 600. Coba Allah lebih-lebih yang Rasul, coba. Saya Ibu Pak, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehatkan kita semuanya, berkah hidup, doa segera terkabul, apapun yang lalu terkabul. Ibu, mudah-mudahan semakin taat kepada Allah, semakin banyak manfaat untuk orang lain. Mudah-mudahan ibadah kita Bapak Ibu kita berikan yang terbaik kepada Allah, apalagi di bulan 10 hari bulan Jul. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan Bapak Ibu jemaah, meminta maaf kadang-kadang. Boleh Bapak Ibu maaf. Mudah-mudahan kita bertemu bulan besok, seandainya Allah izinkan Pak. Mudah-mudahan dalam seluruh waktu. Sehat-sehat. Dan Ibu, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.